Dan aku berdoa Tuhan pagi hari ini, penuhi kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kami butuh kehadiran-Mu di mana kami berada Tuhan. Manifestasikan pribadi-Mu, tangible dan touchable Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang terluput dan terlewatkan. Dalam hadirat-Mu Engkau ubahkan kami, bahwa kami berjalan setiap hari semakin berkenan di hadapan-Mu, bahwa kami berjalan dalam pusat kehendak-Mu, sehingga kami menjadi seirama, seritme dengan Engkau. Dan sikap, tindakan, perbuatan kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu saja pagi hari ini. Lihat sampai kedalaman batin kami memiliki kerinduan dan kelaparan akan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Biar setiap orang yang ikut ibadah ini Engkau sendiri yang campur tangan. Engkau sendiri yang datang memeluk, mengurapi, memberkati. Engkau sendiri yang bicara dalam hatinya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Engkau yang dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Dan kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Semuanya buat Raja kami yang agung. Semuanya buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau belajar firman. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar. Dan saya berdoa Roh Kudus bicara banyak. Dan hidup kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harusnya kita ini sebagai orang percaya menjadi orang yang berada di atas rata-rata orang lain yang tak kenal Tuhan. Tapi realitanya banyak orang Kristen ternyata gak ngerti apa-apa. Bahkan tidak menjadi apa-apa. Padahal Alkitab sudah berkali-kali menjelaskan bahwa kita ini adalah orang yang spesial. Kita adalah orang yang diurapin Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri kita setelah kita mengalami kelahiran baru. Harusnya hikmat, pengertian, pewahyuan, bahkan 9 karunia roh itu bekerja dalam hidup kita. Tapi kebanyakan orang Kristen hidupnya babak belur. Hidupnya gak ngerti apa-apa. Bahkan orang yang rajin ibadah ketika berada di dunia marketplace plonga-plongo. Bahkan gak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Tapi kita adalah orang yang berbeda pagi hari ini. Dan saya percaya kita akan lebih cerdik daripada anak-anak dunia. Katakan amin. Di Lukas 16 ayat 8, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Karena apa? Karena ternyata dia lebih cerdik daripada anak-anak yang lain. Dan ternyata hari ini banyak orang Kristen tidak lebih pintar daripada orang dunia. Kita harus lebih pintar dari orang dunia. Ya, coba perhatikan di ayat yang ke-8-nya. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kenapa anak dunia lebih cerdik? Kalau kita lihat di dunia marketplace, anak-anak dunia yang tidak percaya Tuhan itu tahu melihat peluang. Tahu bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Orang Jawa tahu pepatah namanya tepo seliro, tepo tepak seliro awak. Bagaimana menempatkan diri kita dengan tepat di dalam segala situasi dan kondisi loh. Harusnya di dunia marketplace anak-anak Tuhan itu yang diurapin Tuhan, yang memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan, harusnya bisa melihat peluang banyak. Saya perhatikan ternyata banyak hamba Tuhan ya, saya seringkali di DM, di WA, diteleponin, bahkan mereka sering memohon belas kasihan, minta dana dan lain sebagainya. Karena saya dipikir sebagai hamba Tuhan yang sangat diberkati, dan saya bersyukur dengan hal itu. Kenapa kok mereka lebih suka berharap kepada orang lain daripada mengembangkan kapasitasnya? Karena nggak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Mereka berpikir selalu ngawang-ngawang di surga dan yang injak bumi. Ini kan rata-rata orang yang dunia marketplace. Orang dunia marketplace harus lebih pintar daripada orang dunia. Ngelihat peluang yang ada, ngelihat perkembangan yang ada, apalagi kita disertain Tuhan. Di Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 sampai ayat yang ke-4, kita hari ini akan belajar banyak. Dan saya berdoa Tuhan menyingkapkan dan Tuhan berbicara sesuatu dalam hatimu, sehingga engkau menjadi orang yang berbeda, memiliki pengertian yang berbeda. Di
Di ayat yang keduanya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kuncinya disertain Tuhan. Bukankah kita ini orang yang disertain Tuhan? Kita adalah orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Semuanya orang yang sudah percaya Tuhan. Tuhan bertahta di dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah kok. Tuhan menyertai kita. Kitab Yohanes katakan dia tinggal di dalam kita. Dia mengurapin kita. Dia bersama-sama dengan kita. Kekal sampai selamanya. Apalagi kalau kita ini orang yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin pelayanan dan lain sebagainya. Harusnya hikmat kita dan pengertian kita lebih di atas rata-rata. Yusuf disertain Tuhan, perhatikan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu berhasil, katakan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bukankah Alkitab katakan juga, apa saja yang kita kerjakan selalu Tuhan bikin berhasil. Di Mazmur pasal yang pertama, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya akan dibuat Tuhan berhasil. Harusnya apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kata-kata kita tambah hari harusnya tambah memiliki kuasa dan otoritas. Tapi realitanya tidak semua orang Kristen memiliki seperti itu. Realitanya banyak orang Kristen babak belur. Realitanya banyak hamba Tuhan yang malah jatuh dalam dosa. Kenapa seperti itu? Di mana kuasa Tuhan? Mana realita kuasa Tuhan yang menyertainya? Ya, kita mau melihat diri kita sendiri, perjalanan kita sama Tuhan itu seperti apa? Dedikasi hidup kita ini sama Tuhan seperti apa? Yusuf disertain Tuhan loh. Apa saja yang dikerjakannya, di dalam pekerjaannya Tuhan mau selalu buat berhasil. Perhatikan, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertain Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dia dapat favor dari tuannya. Dan boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dapat promosi dan peninggian loh. Orang yang disertain Tuhan, perjalanannya itu step by step naik ke level yang berbeda. Terus setiap hari berjalan. Nah, kekristenan kita yang sejati, yang menurut ketetapan Tuhan, naik step by step. Nah, perjalanan naik itu bukan berarti enak, bukan berarti gampang. Karena ikut Tuhan berbelit-belit dan lama sekali prosesnya. Perjalanan Yusuf juga seperti itu. Segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf Tuhan bikin berhasil. Tetapi perjalanan Yusuf tidak enak, tidak mudah. Apa yang terjadi? Dia di rumahnya, tuannya namanya Potifar, dia kerjakan segala sesuatu dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Selalu diuji, dites kemurnian hatinya. Nah, orang Kristen kadang dibuat berhasil sedikit aja udah angkuh sombongnya bukan main. Lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Mabuk, darat, sombong, angkuh, merasa pintar, merasa hebat. Padahal segala sesuatu yang membuat kita berhasil itu karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Nanti kita akan lihat contoh orang yang dibuat berhasil oleh Tuhan, dan ujungnya meninggikan dirinya dan hancur babak belur. Harusnya perjalanan kekristenan kita ini step by step. Kitab Korintus jelaskan kok, kita akan bertolak dari iman satu pada iman yang lain. From glory to glory. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Perhatikan, kita setiap hari bertolak dari iman satu kepada iman yang lain. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dan semakin besar kemuliaan itu, sehingga kemuliaan itu tidak terselubung. Dan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan manifestasi dalam diri kita. Sekarang jadi masalahnya, coba lihat diri kita. Tuhan bawa kemana? Tuhan urapin kita seperti apa? Tuhan pimpin kita seperti apa? Bener nggak perjalanan hidup kita ini tambah hari tambah berjalan menjadi lebih baik? Atau malah sebaliknya? Makanya saya bilang ya, orang yang jalan sama Tuhan itu dibawa ke level yang berbeda setiap hari. Dan setiap level kita akan mengalami ujian.
Kita akan mengalami pemurnian, kita akan mengalami kematian daging. Di sana setelah naik level kita menghadapi tingkat kekuatan, tantangan yang berbeda dan roh jahat yang berbeda levelnya. Makanya Tuhan persiapkan untuk seperti itu. Makanya orang Kristen yang diurapin Tuhan itu, dia tahu posisinya di mana, dia harus ngapain saja, dia tahu harus berbuat seperti apa. Kalau orang Kristen ngerti seperti ini, tidak ada orang Kristen yang stres, tidak ada orang Kristen yang gampang tersinggung, tidak ada orang percaya yang gampang sakit hati. Tapi realitanya kita seringkali temuin orang yang bertahun-tahun di gereja hidupnya babak belur. Kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Gampang tersinggung, gampang marah. Ngomong cinta Tuhan, tapi nol besar. Hidupnya nggak pernah kemana-mana dan tidak pernah jadi apa-apa. Dan saya berdoa, orang yang ikut ibadah online ini, hidupmu tambah hari akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda. Dan apa saja yang kamu sentuh, Tuhan bikin berhasil. Kita jadi berkat di dunia marketplace. Kita jadi contoh di dunia marketplace sana. Karena apa? Ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kurang apa lagi kita ini? Kita ini loh kurang apa? Hikmat ada, pengertian ada, kuasa ada, otoritas ada. Harusnya di jalan saja. Hanya kita nggak mau kembangkan kapasitas kita. Kita cenderung lebih suka di posisi nyaman. Kita cenderung lebih bangga dengan semua pencapaian kita. Bapak Ibu, setiap orang percaya diberikan modal oleh Tuhan minimal 1 uang mina atau 1 talenta. 1 talenta itu, saya pernah khotbahkan ini, cari judulnya, dipercayakan 80 miliar. 1 talenta ini kalau dirupiahkan hari ini dengan kurs dolar 16.000, kurang lebih hampir 90 miliar. Nah, 1 orang percaya yang percaya Yesus minimal diberi modal. Apalagi kita ngerti firman, kita bergaul dengan firman, minimal dikasih 1 talenta. Kalau itu dikembangkan, apa yang terjadi? Powerful sekali. Tidak ada orang Kristen yang miskin, tidak ada orang Kristen yang ngemis, tidak ada orang Kristen minta belas kasihan, hidup dari belas kasihan. Harusnya orang Kristen tambah powerful, jadi leader di dunia marketplace. Coba perhatikan orang-orang kaya di dunia sana. Kita perhatikan orang-orang kaya. Kenapa mereka bisa kaya? Karena mereka punya pikiran melampaui batas orang rata-rata. Orang-orang yang kaya itu, dia pintar tahu melihat peluangnya. Coba, kita kalau kumpul sama pengusaha, mereka kita pelajarin dari cara berpikirnya. Dia bisa melihat peluang di bidangnya masing-masing, dia kembangkan kapasitas itu, jadi orang yang hebat. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, apapun itu, kalau kita lakukan setia, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan tambahkan dalam level demi level. Coba kita lihat lagi. Sekarang kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-39 ayat 20 sampai 21. Perhatikan ya, setelah apa yang terjadi ini, setelah Yusuf kerja di rumahnya tuannya di Mesir, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya karena difitnah, tetapi sikap hatinya benar di hadapan Tuhan. Dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Dia pun di penjara, bukan di tempatnya para maling murahan, tapi ditempatkan di tempat yang istimewa loh, di tahanan para raja loh. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu bisa bayangin ini, dia di rumah Potifar, dia menjadi orang yang berhasil. Difitnah, perjalanannya tidak enak. Tetapi apa yang terjadi ketika di penjara? Dia mendapat kasih setia dan menjadi orang yang disayangin. Orang Kristen itu harusnya ditempatkan dimanapun, dia jadi berkat. Muncul manifestasi karakter kerajaan Allahnya. Tapi Bapak Ibu kalau hari ini di rumah isinya ribut, di gereja gontok-gontokan, eker-ekeran, sama tetangga ribut masalah parkir, sama mantu, sama ponakan, sama ipar ribut gegeran. Nah, kita ini mencerminkan apa?
Kalau kita di jalanan aja emosian yang meledak-meledak, ini para bapak-bapak nyetirnya serampangan, sembrono, emosian. Orang bisa melihat apa dari kita? Kalau kita ini ketemu orang-orang di dunia marketplace, yang dilihat itu bukan uang kita, bukan berapa banyak mobil kita, berapa banyak gelar kita, berapa banyak kita ini sering pelayanan dan khotbah. Orang tidak pernah lihat itu loh. Ketika saya bergaul dengan banyak orang di luaran sana, di dunia marketplace, ketemu dengan security, ketemu dengan OB, ketemu dengan para pengusaha, dia nggak melihat saya ini sebagai pendeta. Yang dilihat apa? Karakter saya, kelakuan saya, respon saya, sikap saya, tindakan saya. Itu yang penting. Bagaimana saya memiliki hikmat dan pengertian. Nah, Yusuf ini disertain Tuhan. Karena disertain Tuhan, apa yang terjadi? Dia ditempatkan dimanapun jadi berkat loh. Dimana dan kemana saja, ketika Tuhan menyertain kita, Tuhan pasti berkatin kita loh. Sekalipun Bapak Ibu ditempatkan di padang gurun, engkau jadi berkat di padang gurun. Sekalipun engkau berada di atas gunung, kalau Tuhan urapi kamu, suatu hari dia akan muncul. Tuhan akan munculkan seperti fajar rembang tengah hari, matahari di rembang tengah hari. Bapak Ibu, saya ini bukan siapa-siapa. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan buat. Dan saya bersyukur Pak Yakobus sudah percayakan saya, anak muda, bisa berbicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini tahu saya ini dari mana. Saya ini orang kampung, orang desa, anaknya orang yang sangat sederhana. Waktu kecil, saya ini tiap mau sekolah meski anterin orang tua saya. Dia karena dia jualan palawija, jualan barang palawija, saya mesti anterin ke pasar. Saya bukan siapa-siapa. Dan saya dulunya nakal sekali. Tapi setelah kenal Tuhan, saya kejar Tuhan. Saya mau jadi orang yang berbeda. Tidak ada orang yang kenal saya. Bertahun-tahun saya lakukan dengan setia. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Saya lakukan dengan setia. Saya kerjakan dengan setia. Saya the best yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Saya kembangkan kapasitas saya. Yang terbaik saya lakukan. Mau enak, mau nggak enak. Mau dilihat orang atau nggak dilihat orang. Saya lakukan yang terbaik. Saya kerjakan yang terbaik. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar firman. Saya doa, saya puasa, saya kejar Tuhan. Saya nggak tahu ujungnya seperti apa. Dan sampai hari ini Tuhan percayakan sesuatu yang luar biasa. Just grace. Karena kasih karunia. Bapak Ibu, apapun Bapak Ibu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kalau Bapak Ibu kembangkan kapasitasmu, seperti orang yang dipercayakan satu uang mina itu, dikembangkan. Dia tidak kembangkan yang satu uang mina itu, disimpan. Yang dipercayakan 2, dikembangkan jadi 4. Yang 5, dikembangkan jadi 10. Dan apa yang terjadi? Yang satu yang nggak kembangkan tadi, akhirnya diminta, disuruh kasih yang bisa mengembangkan menjadi 10. Semakin kita bisa dipercaya dalam segala hal, Tuhan akan tambahkan berlipat kali ganda. Bapak Ibu, hari ini engkau adalah orang yang diurapin Tuhan. Yang diurapin Tuhan itu bukan pendeta saja. Bukan kami-kami yang punya gelar pendeta. Tapi Bapak Ibu, setiap orang percaya adalah orang yang diurapin Tuhan. Katakan, saya diurapin Tuhan. Makanya ke Bapak Ibu, banyak orang nggak ngerti, ditipu oleh setan. Dipikir yang diurapin hanya pendeta apa. Setiap orang percaya itu diurapin Tuhan. Kalau engkau diurapin Tuhan, kemana engkau melangkah, kemana engkau berjalan, apa saja yang kamu kerjakan, apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu katakan, itu ada kuasa dan otoritas. Hidupmu ditempatkan dimanapun jadi berkat. Dan nama Tuhan disebut atasmu dan dipermuliakan atas hidupmu. Katakan amin. Yusuf ditempatkan dimanapun jadi berkat. Sekarang kita akan lihat di ayat yang di penjara, dia jadi orang kesayangannya, kepala penjara. Di ayat yang kedua-dua, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Bapak Ibu, dipercayakan apa selama ini sama Tuhan? Apakah yang jadi karyawan di kantor bisa dipercaya oleh bosmu? Yang di pelayanan dipercayakan oleh otoritas di atasmu? Atau apapun lah namanya, yang Bapak Ibu lakukan benar-benar terlihat
ada hasilnya, atau ada dampaknya, atau malah sebaliknya. Harusnya orang yang setia, punya integritas, apa yang dikatakan itu apa yang dikerjakan, apa yang di dalam hatinya, dilakukannya dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati. Ini ciri khasnya orang Kristen, punya tanggung jawab, dan akhirnya dipromosi. Yusuf dipromosi, di penjara. Dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampurin segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini ceritanya di Kejadian pasal yang ke-39. Berkali-kali ayat mengatakan yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Tuhan menyertai Yusuf. Diulang berkali-kali. Kalau dalam satu pasal ada kata yang diulang berkali-kali, itu artinya penting. Dan itu bisa terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Amin. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, hidupmu harusnya powerful, harusnya memiliki dampak. Realitanya harus memiliki dampak dan otoritas. Ditempatkan di mana, pelayanan dimanapun, dilihat mau tidak dilihat orang, the best yang bisa kita kerjakan, lakukan yang terbaik. Gak usah cari pujian, gak usah cari muka, sebab muka tetap nempel di sini. Kita gak perlu cari muka kepada orang lain. Tujuan akhir dari semua yang kita kerjakan hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Gak ada yang lain. Nyenengin hati Tuhan. Lewat apa? Sikap, tindakan, pekerjaan kita, apapun itu. Bapak Ibu, kalau kita jadi orang yang bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan kita sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Sekarang kita lihat lagi di 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 3 sampai yang ke-5. Usia berumur 16 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 22 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Perhatikan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Perhatikan ini, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kuncinya disertain Tuhan. Orang yang disertain Tuhan pasti langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Ada lagu lama sekali, setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Karena langkah orang benar itu dalam ketetapannya Tuhan. Yeremia 29:11, Tuhan menetapkan rancangan-rancangan yang pada diri kita, rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh pengharapan. Artinya, kalau masa depan penuh pengharapan, apa saja yang dipegang tanganmu Tuhan bikin berhasil. Gak ada orang Kristen yang memble, gak ada orang Kristen yang males, gak ada orang Kristen yang gak ngerti apa-apa. Dilarang keras orang Kristen gak ngerti apa-apa. Bapak Ibu harus lebih pintar, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Usia dari masa mudanya hidup takut akan Tuhan, dan sehingga apa yang dibuatnya berhasil. Tapi ujungnya dia ngalami hal yang konyol sekali. Karena Tuhan buat dia menjadi kuat, Tuhan bikin dia menjadi orang yang pintar sekali, jago bikin senjata-senjata, jago strategi perang, dihormatin di atas raja-raja. Sayangnya dia tinggi hati. Dia melakukan yang bukan yang ditetapkan Tuhan. Ini orang seandainya hatinya tetap nempel sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, cintai Tuhan sungguh-sungguh, dia akan menjadi raja yang sangat masyhur sekali. Nah, ketika dia bikin kesalahan, ditegur tidak terima, dia marah, dan apa yang terjadi? Langsung kena kusta. Ini orang yang disertai Tuhan dan akhirnya bikin trouble di mana-mana. Mengerikan sekali. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang membuat kita seringkali bikin trouble di mana-mana? Kenapa kok kita ini ngadepin masalah? Karena keputusan kita yang salah. Karena reaksi kita yang salah.
Kita bereaksi tidak seperti yang Tuhan mau. Kita ngikutin kemauan kita sendiri, kita ngikutin kehendak kita sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin diurapin Tuhan dan ingin dibuat berhasil dalam segala hal apa yang Bapak Ibu kerjakan, apapun itu namanya, mungkin ada beberapa orang yang jadi ibu rumah tangga, tapi engkau jadi ibu rumah tangga yang sukses dan berhasil. Mendidik anakmu, jadi contoh buat cucumu, jadi berkat buat teman-temanmu, sahabatmu, apalagi yang jadi hamba Tuhan. Harus diurapin Tuhan, memiliki hikmat pengertian, harus lebih memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ya, seringkali banyak orang jatuh ketika berada di atas. Dia coba pakai kekuatannya sendiri, dia sudah lupa dengan apa yang Tuhan kerjakan. Daud jatuh dalam posisi di atas loh. Selama dikejar-kejar Saul, hatinya benar di hadapan Tuhan ketika dia jadi raja. Dan ternyata dia rileks, santai, malah jatuh dalam dosa perzinahan. Saul, orang yang sudah posisinya di atas, ternyata bikin pelanggaran dan ujungnya tidak sampai destinasi Tuhan. Uzia juga sama. Ini orang-orang yang sebenarnya disertain Tuhan, tapi di ujungnya mereka bikin trouble. Uzia bikin trouble, dan ujungnya tidak mengalami sesuatu yang ilahi. Saul harusnya tahta berada pada seluruh keturunannya, yang ternyata berakhir dan semuanya binasa, mati mengerikan. Bapak Ibu, kalau kita bisa dipercayakan Tuhan dalam hal apapun juga, lakukan yang terbaik, sebab dari sana Tuhan akan urapi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Tuhan panggil kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang yang percaya Tuhan, ngalami kelahiran baru, kita menjadi orang yang ngalami Tuhan dalam hidup kita, dan semakin percaya Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan akan pimpin langkahmu, Tuhan akan tuntun langkahmu, seperti apa yang dialami Daud setelah dia dalam pengurapan, ngalami pengurapan. Dia diurapin oleh Samuel di 1 Samuel 16 ayat 13. Dan sejak itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud dalam peperangannya selalu mengalami kemenangan. Kuncinya apa? Disertain Tuhan, diurapin Tuhan. Daud pernah bikin kesalahan, dia nangis sama Tuhan, dia sadar diri, dia takut kehilangan Roh Kudus. Makanya orang itu harus cintakan Tuhan. Orang yang diurapin Tuhan itu orang semakin cinta sama Tuhan. Orang yang diurapin Tuhan, orang itu semakin takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu, mau dilihat orang, mau dilihat istri, mau dilihat gembalamu, atau tidak dilihat, mau sendiri atau di tempat keramaian, dia jaga hati begitu rupa. Dia nggak mau nyakitin dan melukai hati Tuhan. Dia tahu dia orang diurapin Tuhan. Dia tahu apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tanggung jawab. Ini orang pasti akan tambah dalam pengurapan yang berbeda. Saya pernah ngobrol sama istri saya, saya komitmen, saya ngomong, kita komitmen berdua nih, kalau kita bisa, kita sampai masa tua nanti, kita tetap diurapin Tuhan, tetap tajam, tetap memiliki hikmat dan pengertian. Dan ternyata kita belajar dari banyak orang. Dulunya masa mudanya diurapin Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, memiliki ketajaman yang luar biasa. Tapi ternyata masa tuanya ketika sudah jadi hamba Tuhan, banyak yang pikun, bahkan banyak yang udah nggak tajam lagi. Karena apa? Ada kompromi di dalamnya. Kita mau jadi orang yang semakin tua, kita semakin memiliki hikmat dan pengertian. Katakan amin. Orang dunia ngomong seperti ini, orang dunia. Katanya kalau tambah tua, kelakuannya seperti anak-anak. Tambah pikun, tambah linglung, dan lain sebagainya. Saya punya guru rohani, namanya Marilyn Hickey. Itu umurnya mungkin sekarang udah 100 tahun. Dia hafal kitab Wahyu, dia hafal kitab Amsal, dia jago ngajar kok. Tergantung sebenarnya waktu yang Tuhan percayakan ini kita pakai untuk apa? Kita tabur benih apa? Kalau hari ini isinya ngomel, gerutu, ngeluh, komplain terus isinya, ngomongnya jelek terus, rajin ibadah, kata-katanya busuk, perkataannya jelek, nyebelin, nyakitin, merendahkan orang lain, ya bagaimana masa tuanya jadi berkat? Ya bisa-bisa tambah pikun itu. Saya pernah suatu hari pelayanan di Surabaya, waktu ibadah ada orang pakai kursi roda, saya nggak tergerak untuk mendoain.
Saya benar-benar nggak tergerak untuk mendoakan orang ini. Dan setelah kelar ibadah, semuanya udah pada pulang, orang ini belum pulang dan pingin saya yang mendoakannya. Tapi dalam hati saya nggak pingin mendoakan. Kenapa kok Tuhan saya nggak pingin mendoakan? Dan ternyata ini orang umurnya sudah 65-an tahun. Ada pembantunya di situ dan anaknya. Saya bilang, ini ngalami apa? Kenapa? Ternyata selama masa mudanya itu ganas sekali dengan suaminya. Sama pembantunya galak sekali, sama suaminya galak, sama anak-anaknya galak sekali. Ini ibu-ibu ceritanya. Ternyata hari waktu itu dia udah nggak bisa ngomong apa-apa, tapi dia bisa mengerti. Dia pakai tabung oksigen terus. Ternyata Bapak Ibu, apa yang ditabur selama hidupnya dia tuair. Dan puji Tuhan, dia ngalami seperti itu, artinya Tuhan sayang sama dia. Bayangin kalau selama hidupnya tetap ngomel terus, dia bisa binasa. Jadi saya berdoa dia supaya dia sadar diri dan bertobat. Saya bukan doain kesembuhan. Saya nggak tergerak doain kesembuhan. Saya bilang doain bertobat. Bertobat dari semua kelakuan, dari sikap yang dulu yang kasar karena menabur semua kejahatan-kejahatan. Dan orang itu nangis waktu itu. Saya nggak doain kesembuhan. Makanya Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apapun itu namanya, suatu hari kita sendiri akan tuainya. Tergantung bagaimana kita mengerjakannya. Kalau Bapak Ibu ingin dipercayakan lebih besar, the best yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Kita lihat apa yang terjadi dengan Bezalel dan Aholiab. Bezalel itu adalah orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dia dipercayakan pengertian, hikmat, dan pengertian. Dari apa yang dia percayakan, dari apa yang dia dipercayakan, dia lakukan yang terbaik. Dan apa yang terjadi? Dia diberkati dari apa yang dipercayakannya. Makanya mulai hari ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kembangkan kapasitas itu. Dari kapasitas itu, Tuhan akan bikin double porsi. Dari apa yang Bapak Ibu kerjakan, dari sana Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Amin. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini, akan menjadi dasar apa yang Bapak Ibu harus kerjakan dan lakukan. The best yang bisa dikerjakan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ujungnya pasti Bapak Ibu akan menikmati. Ya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Firman ini kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Ngalami Tuhan, dipercayakan yang lebih besar lagi, dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, ditempatkan dimanapun jadi berkat, di keluarga, di bisnis, di pelayanan, apa saja yang dikerjakan oleh tangan anak-anakmu ini, Tuhan bikin berhasil, bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan nama Tuhan disebut atasnya, atas keluarganya, atas anak cucunya. Dan kami percaya, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam keluarga. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk, suruh maju.
tangannya power. Receive the Lord. Jesus name. Receive the Lord. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.